Well, hello everyone, kenalin aku Radia Rakayudi. And hari ini, di video kali ini, aku mau cerita sedikit sebenarnya. Tapi aku mau ceritain soal lagu. Nah, lagu yang mau aku ceritain ini dari artis yang bisa dibilang cukup terkenal di kalangan-kalangan Gen Z. Nah, nama artisnya ya mungkin beberapa dari kalian udah banyak yang tahu sih. Nah, jadi di lagu kali ini aku mau coba ngejelasin maknanya lagu dari Aras Buana yang judulnya tuh Al. Nah, jadi aku beberapa kali lihat di web gitu atau kayak di platform musik like Spotify, Apple Music. Sebenarnya yang dengerin Al ini itu nggak terlalu banyak dibandingkan karya-karya Aras Buana yang lain kayak apa ya, Friends, like Hey I'm Tired, and Stars, and the others. Nah, pas aku lihat album terbaru Al yang live update yang dirilis di tahun 2024 di bulan September kemarin. Nah, di lagunya tuh aku ngelihat di list lagunya tuh aku ada ngelihat judulnya Up. Pas aku coba dengerin, ini menurut aku lagu yang liriknya tuh bener-bener apa ya, ngena banget buat aku pribadi. Buat aku personally ini bener-bener kayak, wah ini kayak lagu yang selama ini aku cari. Apa ya, lagu ini sama dengan hidupku gitu loh. Nah, kurang lebih gitu. Nah, jadi aku mau coba cerita sedikit tentang lagu ini yang aku bener-bener suka banget sama lagunya. Nah, oke, untuk pengenalan, sebagai pengenalan lagu ini nih, secara garis besar kalau dari yang aku dengar, dari yang aku tangkap juga dari liriknya, ini kayak lebih ke tentang diri dia kepada orang-orang di sekitarnya dengan dengan output yang dia keluarkan untuk orang sekitarnya, yang mungkin kayak orang-orang yang nerima hal tersebut nggak begitu ngerti, bahkan kayak tidak menghargai si Aras ini dari POV lagunya. Nah, jadi secara garis besar dia nih cerita kalau dia di masa muda itu kayak dibenci orang-orang terhadap apa yang dia lakuin. Terus ketika dikatakannya di sini, ketika dia udah besar, sembari dia bertumbuh, dia sadar kalau sebenarnya dia itu salah gitu loh. Tapi kesalahan itu ditangkapnya sebagai hal yang manusiawi menurut dia gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke lirik pertamanya ya. Di sini mungkin aku boleh putar sedikit lagunya mungkin. Yang takut copyright, tapi coba aku dengerin bentar ya. Nah, itu instrumennya. Buat instrumennya juga kayak dari musiknya juga udah bagus banget, kayak masuk banget lah ke lagunya gitu loh kalau menurut aku pribadi. Hated all the things I did, though I can't seem to see anything peculiar about it. So, had my first therapy, 16 untuk wanting young people to love me. Nah, itu line dari lirik pertamanya. Coba kita telaah dari apa yang udah aku dengar, beberapa line dari lirik-lirik di menit-menit awal itu berbunyi kayak gini. They hated all the things I did, to I can't seem to see anything peculiar about it. So had my first therapy, 16, influencing young people to love me. Nah, jadi di menit-menit pertama dia tuh bilang kayak orang-orang tuh nggak suka
terhadap hal yang aku lakuin gitu loh. I can't seem to see anything peculiar about it. So, nah, padahal sebenarnya aku tuh nggak bisa lihat salah aku tuh di mana gitu loh. Aku tuh nggak ngelihat hal yang aku lakuin. Nah, di lirik pertamanya ini dia bercerita kalau misalnya dia tuh nggak bisa lihat kayak aku emang ada salah di mana gitu loh. Ini udah bener gitu loh kan. Terus karena di atas tadi dia bilang kalau dia tuh dibenci. Jadi di sini dia bilang lagi had my first therapy. Nah, dia kayak coba buat terapi dan 16 influencing young people to love me. Aku berumur 16 dan mencoba memberi pengaruh anak-anak muda untuk mencintaiku gitu. Nah, kalau dari lirik ini nggak tahu ya, cuman kalau dari yang aku tangkap mungkin Aras ini lagi ngeceritain diri dia sendiri yang dimana umur dia 19 tahun dia udah masuk industri musik, dia sudah masuk kayak ke dunia musik yang publik gitu ya, kayak dikenalin ke orang-orang. Nah, di umur dia yang 16 dia bercerita, dia buat lagu tentang cinta dan segala macamnya. Dia kayak memberi efek orang-orang mungkin kepada pendengarnya kepada pendengar lagu-lagu dia ke anak-anak muda. Jadi kayak anak-anak muda ini yang ngedengerin lagu-lagu si Aras itu tuh kayak suka sama Aras karena Aras ini kalau bikin lagu itu tuh liriknya tuh kayak ngena gitu loh, apalagi ke Gen Z yang sekarang gitu kan. Nah, oke. Nah, coba kita masuk lagi ke lirik keduanya. Itu itu satu line lirik pertama yang menurut aku apa ya, di awal aja udah dikasih kayak mungkin bagi orang-orang yang yang mungkin pernah di posisi Aras itu kayak langsung ngerasa kayak relate gitu loh sama lirik pertama tadi. Nah, coba kita dengerin lagi. Depressing guy, unhealthy mind, market sales off the charts. As long as I can keep this up, I'll be more used to them. Said I had done for what I did. Money helps to cover it. Nah, di line kedua di sini dia bercerita lagi nih. Depressing guy and healthy mind, market sales of the chart. As long as I can keep this up, I'll be more of use to them. Said I had debt for what I did. Money helps to cover it. Nah, di sini dia tuh kayak ngasih tahu kepada pendengarnya kayak aku ini adalah orang kayak cowok yang depresi, yang punya pikiran tuh nggak jelas gitu loh, unhealthy mind, yang punya pikiran yang nggak sehat. Terus kayak market sales of the chart, as long as market sales of the chart ini mungkin kayak satu lirik tambahan dari Aras yang mungkin kalau misalnya kita tarik artinya secara general, ini nih kayak market yang penjualannya melampaui batas. Nah, di sini aku nggak bisa nangkep spesifik Aras itu tujuannya kemana, tapi mungkin ini hal yang masih relate ke hidupnya gitu loh. As long as I can keep this up, selama aku bisa ngejaga ini atau kayak mempertahankan ini, I'll be more of use to them. Aku bakal lebih berguna untuk mereka gitu loh. And said I had debt for what I did. Aku memiliki hutang untuk apa yang kulakukan. Money helps to cover it. Uang membantunya untuk menutupi itu. Nah, jadi kayak kalau di sini coba dari dua line terakhir tadi, said I had debt for what I did, money helps to cover it. Nah, dari yang aku coba tangkap, said I had debt for what I did, itu Aras ini kayak mungkin karena semua kompleksitas yang ada di kepalanya tadi, Aras ini kayak melakukan hal-hal yang menjadikan dia tuh berhutang karma. Mungkin ini adalah hal buruk yang mungkin
tanpa dia sadari atau tanpa dia niatkan itu dilakukannya. Dan untuk menutupi hal-hal tersebut banyak uang yang harus dia keluarkan, atau mungkin bisa juga kayak untuk hal-hal pelarian dia yang dia lakukan, kayak sampai membuat hutang. Uang yang dia punya itu nutupin semua hal yang udah dia lakukannya tadi. Mungkin bisa kita katakan di sini kayak dia banyak melakukan hal yang benar-benar nguras uangnya dia gitu. Nah, coba kita lanjut lagi dengerin. As I'm growing on, older and older and older, now I get to know that I was wrong, but it's alright, 'cause humans tend to not apologize over something they don't truly understand. And I was too young to be knowing about it, so. Nah, itu tadi bisa dibilang itu line ketiga. Coba kalau kita break out tadi, line ketiga, as I'm growing old and older, now I get to know. Saat aku tumbuh dewasa, lebih old and older, dewasa dan lebih dewasa, now I get to know. Sekarang aku dapat mengetahui. Dan kita lanjut, that I was wrong, but it's alright. Bahwa itu salah, tapi tidak apa-apa gitu loh. 'Cause humans tend to not apologize over something they don't truly understand. And I was too young to be known about it, so. Nah, that it was wrong, but it's alright. Itu salah tapi tidak apa-apa. Nah, terus disambungnya di sini, 'cause human tend to not apologize. Karena manusia itu cenderung tidak minta maaf kepada hal yang mereka tidak mengerti. Dan aku masih terlalu muda untuk mengetahuinya. Nah, jadi di sini Aras ini bilang kalau selama ini pas dia muda, dia tuh ngerasa diri dia, apa yang dia lakuin itu tidak ada salahnya. Nah, sembari dia tua bertumbuh dewasa, sekarang dia sadar kalau sebenarnya sebenarnya yang dia lakuin itu mungkin memang salah gitu loh. Tapi itu tidak apa-apa. Karena di sini dia bilang lagi, karena manusia itu cenderung tidak meminta maaf untuk hal yang mereka tidak mengerti. Nah, jadi Ars ini ngerasa, oh aku tidak perlu minta maaf. Karena pada dasarnya aku tidak mengerti tadinya apa yang aku lakukan gitu loh. Karena aku masih muda. Dan aku tidak mengerti, kayak aku tidak paham dengan apa yang aku lakukan. Karena kalau kita sambung lagi, di sini dia bilang lagi, and I was too young to knowing about it, so. Dan aku masih terlalu muda untuk mengetahui hal tersebut. Nah, coba kalian bayangkan betapa, apa ya, bisa dibilang ini lirik yang mungkin mudah untuk dipahami, cuman tidak semua orang bisa mendapatkan pemikiran ini gitu loh. Kayak bahwa sebenarnya kita ini banyak hal-hal yang kita tidak ketahui di dunia ini, yang mungkin itu terbatas dengan umur atau kedewasaan kita. Tapi di sini Aras bilang, sebenarnya tidak apa-apa ketika kita melakukan kesalahan tapi kita tidak mengetahui hal tersebut. Dan kita itu juga tidak diharuskan untuk meminta maaf untuk hal yang tidak kita mengerti. Karena apa? Pikiran kita tuh masih terlimitasi gitu loh. Jadi di sini Aras bilang ke human ten yang bisa dibilang itu cenderung. Kalau cenderung itu sifatnya bukanlah suatu hukum gitu loh. Jadi kebanyakan manusia itu tidak meminta maaf kepada hal yang tidak dia mengerti, seperti itu. Nah, Aras bilang, aku masih terlalu muda untuk mengetahui hal tersebut gitu.
ini menurut aku lirik yang bener-bener kayak gimana ya, kalau misalnya aku ketemu Aras makasih banget gitu loh. Kayak banyak hal-hal yang terjadi di aku yang aku tuh udah ngerti, tapi kayak ketika aku mengerti itu salah, aku tidak memiliki kesempatan untuk minta maaf sama orang-orang yang mungkin aku punya salah kepada mereka. Tapi Aras di sini kayak memvalidasi perasaan bahwa kita sebagai manusia tuh ketika kita tidak mengerti satu hal dan kita tidak dapat dan kita nggak dapat kesempatan untuk meminta maaf, itu sebenarnya tidak apa-apa, valid saja, karena itu memang udah sejatinya sifat manusia gitu loh, udah menjadi kebiasaan hampir setiap manusia. Nah, terus kita coba dengerin lagi. Sympathy, empathy without a fee. I'm losing all my senses. I'm confused of how I'm supposed to be. Acting as a prodigy. I thank you for believing me. Take me far from ecstasy. It's getting too cold. As I'm cold. Itu tadi line keempat dari Aras Buana. Dan kalau kita coba breakout di sini, kita coba dulu ya. Sympathy, empathy without a fee. I'm losing all my sense. I'm confused of how I'm supposed to be. Nah, di sini di line pertama dari line keempat ini, di 4 baris pertama dari line keempat ini, Aras bilang kayak aku bersimpati, aku juga berempati tanpa ada harga di dalamnya kayak gitu loh. Karena kayak sejatinya manusia tuh tidak perlu membayar atau tidak perlu mengeluarkan suatu biaya untuk melakukan hal tersebut seperti empati dan empati. I'm losing all my sense. I'm confused of how I'm supposed to be. Aku kehilangan akal, semua akal sehatku, dan aku bingung aku harus bagaimana. Nah, di sini nih yang keren nih. Acting as a prodigy. I thank you for believing me. Nah, di sini yang aku tangkap nih. Acting as a prodigy. Aras ini ketika dia mungkin pas muda, dia nggak tahu sebenarnya dia tuh ngapain gitu loh. Kayak dia seperti di lirik yang dia bilang kayak dia tuh tidak banyak mengerti hal gitu loh. Sembari dia tua, dia baru banyak tahu banyak hal gitu loh, hal apapun lah yang mungkin bisa kita kaitkan di dalam lagu ini gitu. Nah, di sini yang menurut aku yang keren banget, acting as a prodigy, berlaga seperti sebuah keajaiban, and I thank you for believing me. Nah, di sini yang menurut aku ngena banget itu acting as a prodigy, karena nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak ketika aku nggak tahu banyak hal itu tuh aku berlagak tahu dan merasa kayak nggak ada manusia yang ngerasain hal ini selain aku gitu loh. Dan aku ngerasa kayak orang yang bener-bener kayak manusia yang bener-bener ditunjuk penciptanya untuk ngejalanin hal ini atau kehidupan yang seperti ini yang bener-bener beda gitu loh. Nah, Aras tuangkan di situ di 4 kata, acting as a prodigy, berlaga seperti sebuah keajaiban. Nah, tapi Aras di sini bilang terima kasih karena mempercayaiku. I thank you for believing me. Ketika dia acting as a prodigy, berlaga seperti keajaiban, mungkin ada 1 dan 2 orang yang mungkin masih percaya dengan dia atau masih bersimpati padanya gitu. Itu udah keren banget. Terus di sini take me far from ecstasy, membawaku jauh dari ekstasi. It's getting too cold. Ini menjadi sangat dingin gitu. Nah, mungkin
It's getting too cold di sini merepresentasikan bahwa Aras itu sangat-sangat kayak berjuang demi ketidaktahuannya di atas ketidaktahuannya, dan dia ngerasa kayak it's getting too cold ini mulai sangat-sangat memberatkannya gitu loh. Nah, itu adalah line keempat dari Aras Buana. Nah, di sini kita masuk ke ref yang tadi. Now I get to know that I was wrong, but it's alright. Humans tend to not apologize over something they don't truly understand. And I was too young to know about it, so Nah, di refnya yang kedua, Aras ada nambahin beberapa kata nih. Dia ada nambahin beberapa lirik lagi. Abis dari as I'm growing old and older, now I get to know that it was wrong, but it's alright. Humans tend to not apologize over something they don't truly understand, and I was too young to be knowing about it, so itu seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa manusia itu tidak cenderung untuk tidak minta maaf ketika manusia itu nggak minta maaf untuk hal yang mereka tidak ketahui, dan itu udah menjadi sifat manusia. Dan Aras ngevalidasi perasaannya di situ di lirik ini. Nah, tapi di sini setelah ref, Aras ada nambahin beberapa lirik lagi. Dia bilang dan lirik ini dibuat kayak whisper, kayak satu bisikan di diri dia sendiri yang berbunyi, I miss you, my younger self. You've hold on strong when no one helped. Watch me grow and be like the other guys. Nah, di sini aku yakin banyak banget yang relate, kayak kita itu pas kecil, walaupun mungkin masalah kita tuh kayak nggak ada bisa dibilang kayak masalah kita tuh sepele banget gitu loh, tapi kadang kita kayak ngerasa itu masalah udah berat banget gitu kan. Kayak pas kita muda kayak ngerasa masalah 1 dan 2 aja itu tuh yang bisa dibilang kayak udah berat banget, yang kalau kita lihat sekarang masalah tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi cara kita ngehandle masalah dengan kita yang dulu dan kita yang sekarang itu tuh bener-bener jauh gitu loh. Nah, di sini dia sebutin, I miss you, my younger self. You hold on strong. Kau bertahan kuat. When no one's help, ketika nggak ada yang nolongin. Nah, Aras kayak di sini Aras bilang lagi kayak seolah-olah dia bilang ke diri dia sekarang, seolah-olah kayak diri dia yang sekarang itu ngomong ke diri dia yang kecil, watch me grow and be like the other guys. Lihatlah aku tumbuh dan jadi orang-orang yang lain di luar sana gitu. Itu bener-bener keren sih, itu parah, itu ngena banget. Kalau di aku sih, aku personal itu ngena banget. Nah, di sini masuk lagi ke ref terakhirnya. as I'm going on, older and older and older, now I get to know that I was wrong, but it's alright. 'Cause humans tend to not apologize over something they don't truly understand. And I was too young to be knowing about it, so Shout out untuk masterpiece kita Aras Buana. FYI, aku benar-benar suka banget Aras Buana sejak, bisa dibilang udah sejak SMA atau mungkin SMP akhir. Aku udah suka banget sama Aras Buana. Pas dia bikin lagu If You Could See Me Crying in My Room sama Raisa Anggiani, itu aku udah bener-bener kayak, sebenarnya aku suka dua-duanya di waktu itu. Kayak Raisa Anggiani aku suka, Aras Buana aku suka. Kayak itu tuh kayak apa ya,
first crush in music taste, kayak in music artist gitu loh. Kayak aku tuh suka banget sama dua orang itu, tapi di lain itu juga gue juga ada kayak suka sama artis-artis lain, cuman yang dua ini kayak I don't know, it just feels like they both really feels like hit different in me personally. Gue ngerasa kayak Aras sama Raisa tuh kayak bener-bener punya bakat dalam bikin lagu yang mungkin apa ya, lirik-lirik mereka itu relate sama kehidupan Gen Z sekarang gitu loh. Shout out buat Aras Buana. Overall lagu Al ini aku bener-bener suka banget, dan ya mungkin aku bakal next time aku bakal ceritain lirik yang lain lagi, atau kayak lagu yang lain dari Aras Buana atau artis lain bisa jadi. Nah, mungkin segitu dulu video untuk kali ini. I hope you guys enjoy and get my point dari penjelasan aku tadi, dari kayak penjelasan aku tadi tentang lagu Aras Buana. That was really cool, bro. And see you guys. Thank you for watching. Bye bye.